internet, online dan sebagainya itu, bagaimana kemajuan tempat lain. Nah, jangan-jangan pendekatan teknologi, pendekatan apa namanya itu apa istilahnya itu sekarang itu globalisasi ya, inovasi itu mungkin yang penting. Karena anak-anak ini berpikirnya bukan masalah lagi kekerabatan, bukan lagi masalah ini apa namanya itu kehidupan keluargaan, tapi bagaimana kita itu lebih sejahtera. Nah, tingkat kesejahteraan ini yang menjadi hal yang paling penting. Contoh, Sumatera Selatan ini kan nomor 5 terkaya di Indonesia. Tapi kemiskinannya, nomor 10, sebesar. Kan nggak imbang tuh. Nah, ini yang dikenal anak-anak sekarang kan sudah dia mengenai istilah SDGs. Misalnya, kemudian pro job, ya kan? Dan macam-macam itu properti dan sebagainya, sehingga mereka berpikir udah ke depan ke situ. Nah, sekarang bagaimana si partai politik itu ya dalam hal ini kandidatnya terutama itu dia bisa menjanjikan hal-hal tersebut atau paling tidak membuka pikiran mereka ya bahwa kita ini hidup dengan lingkungan, sehingga kita mengukur diri kita itu bukan dengan diri kita tapi dengan lingkungan kita, sejauh mana provinsi lain lebih maju dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Saya kali ini ada 2 tamu istimewa. Pak Ardian Saptawan, beliau adalah doktor, sehari-hari di Unsri, sudah sangat terkenal. Pendapat-pendapatnya tentang politik itu bernas sekali, ya tajam Pak Ardian, setajam pisau. Dan kemudian ada Pak Maspril, beliau adalah wartawan senior, sahabat saya dari lama, dan sekarang juga masih banyak sekali kegiatannya, bikin buku segala macam ya Pak Maspril. Oke. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang tentang Pilkada Sumsel. Ya. Dalam beberapa kesempatan ini saya seringkali diskusi dengan Pak Ardian, dengan Pak Maspril, dan cara berpikir kita gitu ya, itu masih cara berpikir orang tua. Ya. Lupa tuanya tapi. Soalnya kita ini kan boleh dibilang generasi baby boomers ya. Iya, generasi baby boomers. Sementara kita hadapi sekarang adalah anak-anak generasi Z, anak-anak yang lebih muncul lagi di bawahnya kelahiran tahun 2000, yang kadang-kala itu bikin kita nggak ngerti jalan pikirannya seperti apa. Dan itu kayaknya berpengaruh juga pada politik ya Pak. Iya, betul. Pak Ardian bisa mungkin membuka dulu gitu ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di politik kita secara makro? Iya. Kalau kita lihat dari sisi itu. Iya. Kalau kita lihat dari statistik terakhir kan itu yang rombongan anak-anak milenial ini kan sekitar 40% lebih ya. Nah, ini terlihat lagi pada waktu warna pemilihan presiden kemarin. Yang tidak disangka Prabowo banyak sekali pengawat mengatakan 2 kali putaran paling tidak. Ternyata cuma 1 kali putaran. Dan apa yang dilakukan Prabowo itu betul-betul berubah ya atau berbeda dengan pada masa 5 tahun yang lalu ketika dia mencalonkan diri, di mana dia begitu sopannya ya menghadapi lawan-lawannya termasuk Pak Jokowi. Nah, sekarang dia seperti anak muda. Seperti anak muda. Iya, seperti ada muncul istilah gemoy lah gitu ya. Kemudian istilah omon-omon yang sebenarnya dia slip of the tongue waktu itu. Nah, ya sehingga ini oleh anak muda itu ditangkap. Dan kalau kita melihat situasi anak muda sekarang seperti itu, mereka santai orangnya. Karena bukan masa kayak seperti kita dulu, masa-masa perjuangan kan, mereka lebih santai. Nah, ini merupakan suatu warna dalam politik yang tidak bisa kita hindari. Buktinya apa? Coba kita lihat pada distribusi dan alokasi partai politik ya di Indonesia. Itu tidak ada yang mayoritas menang seperti keadaan PDIP dulu, yang lebih banyak. Ini PDIP pun menurun walaupun dia tetap mayoritas ya. Bukan mayoritas, tertinggi maksud saya. Nah, tertinggi. Nah, ini yang terjadi. Jadi pergeseran itu sangat sekali. Dan kemudian terjadi suatu pergeseran di daerah ini yang sangat luar biasa, yaitu perpindahan caleg-caleg dari partai-partai lain yang ya itu justru karena untuk mencari keuntungan. Padahal fungsi partai politik, contoh begini, ada dari partai A pindah ke partai B, dan dia menang. Gitu. Jadi orang tuh seakan-akan mencari orang, partai itu hanya sekedar kemasan saja. Ngikut aja partainya. Nah, ini kan berarti ada satu pola berpikir baru. Karena mengapa? Karena gini, partai politik itu seyogyanya itu adalah suatu organisasi yang membuat ideologi tertentu. Ya kan? Nah, sekarang ideologi itu sudah bias. Gitu loh. Sehingga partai politik kalau dia mengandalkan ideologi, maka dia akan sulit untuk terpilih elektabilitasnya. Nah, ini fakta ini kita lihat betapa biasnya ya
partai-partai politik yang ada dan hampir semua itu dapat suara. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada suatu warna baru ya di dalam aspirasi masyarakat yang sebagian besar diwarnai oleh anak-anak milenial ini. Yang kita lihat anak-anak milenial itu ya cara berpikirnya lebih ke lebih bebas daripada kita ya. Pakai baunya agak kurang, tapi belum tentu nggak etis loh ya. Tapi dunia mereka yang berbeda. Nah, ini kayaknya akan membawa suatu warna yang perlu diperhatikan ya oleh para kandidat-kandidat kepala daerah ini ya, kalau dia untuk mendapatkan suara terbanyak. Suara terbanyak dari anak muda. Anak muda. Gitu. Kita ke Pak Maspril. Pak Maspril ini punya anak 2 yang usianya juga milenial ya, boleh dibilang. Kelahiran tahun berapa aja? Di bawah 2000. Di bawah 2000. Jadi 95 itu milenial akhir. 97 itu Gen Z awal. Gen Z awal. Nah, dalam keseharian gitu Pak Maspril, ada nggak perbedaan cara berpikir politik ya dengan anak-anak? Misalkan ketika Pilpres kemarin, atau kan Pak Maspril dan Mbak Aina ini kan sama-sama wartawan, tentu ada brainstorming di rumah gitu ya, yang membuat anak-anak mungkin terikut untuk memilih pasangan tertentu yang beda sekali seleranya dengan orang tua. Karena memilih adalah hak personal setiap orang gitu ya. Memang ada sih dan diskusi segala, mulai dari pertanyaan calon ini siapa. Kalau itu ya kita kasih gambaran aja sekilas kan. Mendalamnya. Nah, kemudian ditanya milih apa? Milih siapa? Kan gitu pertanyaan. Milih siapa gitu. Ya kalau kita arahkan ada sih pilih ini. Tapi kan itu kembali kepada masing-masing kan. Karena dia sudah lihat itu track record minimal siapanya habis ibunya. Responnya gimana tuh respon anaknya? Responnya gimana? Kalau dia sudah bisa diberi arahan, responnya itu apakah mengiyakan atau dia punya pilihan? Ya, paling enggak ide lah. Bisa ketawa-tawa aja gitu. Itu ya. Jadi seperti tadi kata pilihan itu saat itu mungkin bisa jadi gitu kan. Iya. Kalau daerah misalkan menakut dapil, orang bisa bergeser gitu. Bisa betul. Memang tidak ada, mereka tuh bukan pemilih yang secara ideologis tadi milih betul. Tapi bukan juga pragmatis gitu. Tapi mereka sudah punya pilihan sebetulnya kan di dalam setelah baca riset gitu ya masing-masing ya. Cari aja di Google sederhana aja kan. Cuma pertimbangannya bukan ideologis ya, yang utama gitu. Pertimbangan ideologis itu udah nggak lagi. Wah, ya betul. Pemilihan partai politik kan kayaknya udah sebenarnya lah kan bias ya. Tapi ketika pemilihan kepala daerah itu lebih banyak pada sosok. Iya. Ini yang tanya gitu, siapa figur ini kan, nggak lagi lihat partainya. Itu lagi tadi. Kan mereka baca juga nih, tahu nih, atau ada pertanyaan, sini kayak gini-gini ya. Konfirmasi ke orang tua ya? Ya ada konfirmasi pertanyaan yang tidak mereka terjawab. Tapi kalau mereka tahu nggak konfirmasi lagi, gitu kan. Sudah aja gitu. Ada yang modelnya yang mengikuti, tapi nggak juga kita nggak tahu kan. Kalau ditanya lagi ketawa aja kan. Gitu. Jadi segmen pemilih itu ternyata memang harus menjadi kayak kita di media kan, nggak bisa semuanya harus kita masuki semua wilayah. Semua tingkatan umur kita ada di situ kan. Gitu. Ya pemilih kita kan udah terpolarisasi. Kalau pemilu kemarin kan pemilih milenial yang terbanyak, pemilih pemula lah ya. Jumlah cukup besar. Sekian persentase. Iya, jam 40. Nggak tahu di Sumsel ini kan belum sampai hari ini belum ada nih data pemilih yang dikasih oleh KPU. Berapa persen milih perempuan, berapa persen gitu. Tapi sepertinya tetap akan sama gitu kan ya polanya pemilih. Betul. Pemilih milenial, pemilih Gen Z inilah yang akan banyak gitu. Bahkan mungkin pemilu kemarin dia belum milih, tapi ketika pilkada nanti November udah punya hak pilih. Jadi menambah ya, jumlahnya bertambah. Kan, betul. Bertambah, kan? Dalam waktu 1 tahun itu. Iya. Tentang itu kan bisa bertambah gitu. Ya sekarang lulus SMA nih bulan kemarin kan. Mungkin kemarin bisa punya hak milih. Pilih. Sekarang udah punya hak pilih. Punya hak pilih betul. Jadi jumlah itu semakin banyak, semakin diidentifikasi oleh si calon-calon melalui timnya gitu. Iya, betul. Saya agak mengabaikan gitu kalau pemilihan gini. Kalau berharap pada partai politik, kayaknya yang harus kerja keras calon dengan timnya gitu. Iya, dia harus betul. memetakan sendiri gitu. Kalau mengandalkan tadi, seperti kata Pak Adrian, ideologi partai udah nggak lagi ada. Iya, nggak jadi pegangan. Bukan lagi pegangan gitu. Jadi pegangan figur, kemudian segmen pemilih ini arahnya kemana sih ini gitu. Kemudian media komunikasi juga berpengaruh. Mereka komunikasinya seperti apa? Kalau kita kan
komunikasi jari kan yang Iya. sekarang kan. Komunikasi jari. Ya kan, komunikasinya itu. Iya. Nah, apakah ini juga segmen yang harus diperhatikan gitu? Ya, jangan cuma menggunakan, tapi nanti tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi memang pola ada yang bergeser dan ada yang berubah gitu. Jadi menghadapi pilkada. Dan kalau kita lihat, saya tambahkan dikit ya, kalau kita lihat dari kemenangan Prabowo dan yang lain itu justru yang tua itu yang terpengaruh kayaknya. Karena suaranya menang. Ya kan? Jadi ada nambah nih. Nah, padahal kan posisi mereka itu 40% gitu ya. Nah, ini jadi ini kebalik ini. Nah, ini harus dibaca baik-baik nih oleh calon ini. Jadi nggak bisa membaca tingkat keterpilihan, elektabilitas saja nggak bisa. Nggak bisa, betul. Jadi elektabilitas seorang calon tidak akan yang paling menentukan. Justru harus diakrabi, dikenali siapa pemilih kita ini gitu. Ya. Ini kan gitu. Warna baru. Warna baru. Iya, elektabilitas selalu dikedepankan. Tingkat keterpilihan, tingkat keterkenalan setelah sosialisasi itu jadi ukuran. Tapi tidak pernah melakukan survei terhadap segmen pemilihnya ini yang mana gitu. Iya. Perilaku pemilihnya seperti apa, perilaku politik. Itu aja. Jadi menarik ya, ada hal-hal baru yang diungkapkan oleh dua narsum kita ini bahwa elektabilitas nggak cukup. Nggak cukup atau bukan menjadi indikator utama. Betul. Tapi yang harus dibaca itu adalah para pemilihnya ini kebanyakan segmen yang mana. Bisa jadi itu akan mencontoh seperti halnya pilpres gitu ya, di mana Gen Z paling banyak. Nah, tapi Pak Ardian, saya tanya nih sekarang, apa itu juga akan berlaku di Sumatera Selatan yang mayoritas boleh dibilang pemilihnya masih tradisional, Pak? Saya lihat saya berani mengatakan begitu gini. Karena kalau lihat dari keterpilihan caleg ya, pertama, ada calon petahana yang tidak terpilih lagi. Itu berarti ada perubahan ya, perubahan berpikir mereka. So, yang kedua, itu merata di partai politik. Gitu loh. Jadi arti kan segmen ini betul tadi, dia tidak lagi memegang ideologi, tapi mungkin adalah pertimbangan-pertimbangan rasional. Nah, ini contoh misalnya apa? Dia udah tahu melalui internet, online dan sebagainya itu bagaimana kemajuan tempat lain. Nah, jangan-jangan pendekatan teknologi, pendekatan istilahnya itu sekarang itu globalisasi ya, inovasi itu mungkin yang penting. Karena anak-anak ini berpikirnya bukan masalah lagi kekerabatan, bukan lagi masalah itu kehidupan keluargaan, tapi bagaimana kita itu lebih sejahtera. Nah, tingkat kesejahteraan ini yang menjadi hal yang paling penting. Contoh, Sumatera Selatan ini kan nomor 5 terkaya di Indonesia. Tapi kemiskinannya nomor 10 sebesar. Kan nggak imbang tuh. Nah, ini yang dikenal anak-anak sekarang kan sudah dia mengenai istilah SDGs. Misalnya. Kemudian pro job, ya kan? Dan macam-macam itu properti dan sebagainya, sehingga mereka berpikir udah ke depan ke situ. Nah, sekarang bagaimana si partai politik itu ya, dalam hal ini kandidatnya terutama itu dia bisa menjanjikan hal-hal tersebut atau paling tidak membuka pikiran mereka ya, bahwa kita ini hidup dengan lingkungan, sehingga kita mengukur diri kita itu bukan dengan diri kita tapi dengan lingkungan kita, sejauh mana provinsi lain lebih maju dari kita. Nah, ini yang harus melihat seperti contoh misalnya ini sudah dibukakan oleh Pak Jokowi dengan buka IKN, ya kan? Di hutan yang dibuka jadi kota. Nah, ini kita lihat pemikirannya itu loh, bahwa harus berani terobosan. Nah, kita harapkan calon-calon nanti berani dong melakukan terobosan gitu ya. Nah, karena ini ditunggu anak-anak muda ini, karena ideologi udah lewat nih oleh mereka tuh. Omongan Bapak berdua ini. Oke, jadi sudah saatnya harus ada cara baru untuk melakukan terobosan. Iya, ya? Betul. Dan itu tadi dengan cara-cara baru juga gitu ya. Yang orang tua seperti kita bukan boleh dibilang mikir, tapi kita menyesuaikan diri ya. Menyesuaikan diri. Atau posisi kita sudah berbeda. Iya, betul. Dan kitanya harus nurut ya. Harus nurut. Sementara kalau kita lihat para yang mencalonkan diri gitu ya. Ini semua usianya baby boomers. Ya, betul. Ya, semua usia baby boomers. Gimana mereka itu harus punya pikiran yang terbuka? Nah, anak-anak sekarang itu sudah patuh dia ya. Tapi jangan lupa cara berpikir mereka itu sudah menerobos batas-batas demarkasi daripada negara. Melalui apa? Internet, globalisasi tadi. Nah, oleh karena itu mereka
patuh itu karena kebiasaan mereka di rumah. Tetapi kemauan mereka itu disebut aspirasi. Itu sudah menembus dinding demarkasi. Nah, oleh karena itu maka kita harus melihat situasi itu harus dengan situasi milenial itu. Jadi bagaimana cara mereka berpikir. Nah, sehingga kalau kita misalnya hanya mengandalkan kekerabatan seperti dulu, ya mereka iya aja. Buktinya seperti sekarang ini, iya aja. Tapi yang menang siapa coba? Prabowo. Dan lihat kita, Prabowo itu gayanya sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Ya, dia melakukan pendekatan dengan anak sekarang meskipun pendekatan dia agak sedikit belepotan lah kata kaku ya. Nah, tapi dia ada kemauan dan buktinya dia menang. Dan lagi buat anak muda itu catchy gitu ya. Nah, itu betul, menarik catchy. Ya, iya. Menarik ya. Oke, Pak Mas Pre, coba kalau saya tanya seperti ini ya. Kalau kita mau membanding-bandingkan gitu ya, kan mau tidak mau kita harus membanding-bandingkan juga. Pemimpin kita Sumatera Selatan dari zamannya Pak Sainan, Pak Ramli gitu ya. Kemudian dan terakhir adalah Pak Herman Deru seperti itu. Itu memang sesuai zamannya atau bagaimana? Sebelum Mas jawab itu saya melanjutkan tambah ke Oh iya boleh. Tentang IKN. IKN kan ibu kota baru. Iya. Saya mengasosiasikan kemudian gini. Ketika Jakabaring dibuka, sebenarnya mirip-mirip sebenarnya. Kan kota baru juga. Benar. Sekarang jadi berkembang. Ya dari zamannya dulu juga ya, tuh. Kan itu kota baru kan itu kawasan yang kalau kita baca ceritanya lah. Tempat buang anak lah. Ya, rawan. Itu bisa di-search di mana-mana, bisa dicari data digitalnya. Nah, ketika itu dimulai konsepnya oleh pendahulunya, gitu kan, oleh gubernur sebelumnya, terutama Pak Ramli ya. Kalau nggak salah masa itu mulai reklamasi, disitulah reklamasi mulai dilakukan, mulai bangun beberapa perumahan. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan ke Gubernur Rosian Arsad, saat itu Rosian punya ide tuan rumah PON, merebut tuan rumah PON, karena olahraga nasional. Itu saya tulis di buku saya, masih ada itu historinya. Jadi bersaing dengan Jawa Tengah, kalau salah itu voting. Ternyata Sumsel yang menang. Padahal Sumsel saat itu cuma punya stadion Bumi Sriwijaya, hotelnya Suwarna Dwipa sama Sanjaya, kolam renang 1. Tapi itu dia punya visi, punya berani, punya terobosan. Bahwa ini kalau dilakukan, ini akan menjadi trigger kemajuan berikutnya. Dan faktanya iya kan gitu kan. Berdirilah di stadion, kolam renang dan segala di komplek itu. Kemudian muncullah pemukiman-pemukiman kan di sekitarnya kan. Jadi berkembang di kawasan Jakabaring. Rumah atlet kan waktu itu. Salah satu konsepnya kan perumahan atlet itu perumahan OPI itu kemudian dijadikan atlet kemudian diserahkan ke masyarakat untuk membelinya kan itu kan berkembang. Dan kawasan berkembang dengan sendirinya kan gitu seperti sekarang kita lihat. Jadi ketika itu ada kesinambungan di situ, ada sustainable. Ide yang dibangun Pak Ramli sama sebetulnya ide besarnya sama itu ya. Pengembangan sebuah kawasan baru menjadi setelah dianggap bagian hilir ini mungkin terpadat sudah butuh pengembangan gitu. Bahkan ada yang punya ide dipecah jadi 2 nih. Kalimbang 1 kan jadi kan hilir. Hotel baru yang saya ingat benar itu belum ada kamar tapi atlet udah bisa minum. Kasurnya di 4 gitu. Itu salah satu modelnya gitu. Tapi mau nggak mau harus dilakukan gitu kan. Kemudian berlanjut terjadi pergantian kan, sudah melanjutkan infrastruktur dibenahi, dibangunkan. Jadi ada sebuah ide yang berkesinambungan walaupun beda pola penanganannya, kan? Tapi ide itu tetap sama gitu. Jakabaring dikembangkan, mungkin pola pengembangannya yang maksudnya jadi oleh Pak Ramli beda, Pak Rosian integrasi dengan olahraga gitu kan. Berlanjut infrastruktur lain mendukung. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaan itu kan, misalkan kita tarik ke yang lebih luas, ke Alex sudah itu. Bukan, sebelum masuk ke situ kan, ke Tanjung Api-Api. Nah, itu kan pelabuhan awalnya itu pelabuhan, bukan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi, bukan kawasan ekonomi eksklusif, tapi pelabuhan Tanjung Api-Api. Saya ingat itu Menhubnya Pak Agung Gumelar, masih datang ke situ, lihat semua, ini pantas layak. Feeling Rosian sebagai seorang angkatan laut juga melihat ini harus dikembangkan jadi pelabuhan. Karena asumsinya bom baru ini kalau ada peningkatan ekonomi ini kan nggak mungkin lagi kapasitasnya dikembangkan kalau ada pemukiman semuanya. Berlanjut ke sana. Kemudian terjadi lagi pergantian dari Pak Saryal ke
Sarial mengeluarkan ide gagasan lumbung energi. Lumbung energi. Lumbung energi itu digagas oleh Sarial, tapi hasilnya dirasakan sekarang. Iya. Saya katakan lumbung gini, mungkin bukan lumbung energi, tepatnya lumbung listrik. Lumbung listrik. Tapi itu jadi dengan energi. Iya, iya. Kalau lumbung pangan Bagian. ternyata kita masih menerima beras gitu, kan ada perdebatan lah gitu. Tapi kalau listrik, Sumsel itu memang sudah ekspor listrik. Gitu. Jadi ide Sarial membangun lumbung energi diterjemahkan oleh lanjutnya dengan membangun berbagai power plant. Iya. PLTU, Iya. Sumsel 1 2 ada yang dulu tambang. Nah, pada masa saya ikut omongan kalau Pak Alek ngomong itu pidato, listrik Singapura itu dari Sumsel. Betul. Dari Kalau Kuba. kita matikan, Mm-mm. gelap itu Gelap. nggak ada Formula One di setiap pidato nih. Iya, iya, iya. Saya ingat itu. Jadi ketika itulah diucapin gitu. Jadi ini saya melihat, oh iya ini kesinambungan gitu. Lumbung energi diterjemahkan dengan membangun PLTU. Bahkan ada yang listriknya nggak ke Jawa nih sekarang, ke Bangka Belitung. Iya, iya. Itu terbaru. 2023 akhir tadi. Jadi ini kan ada kesinambungan yang kemudian pada kelanjutan lainnya kita lihat secara fisik lah. Kalau kita mau mengukur tadi apa tingkat kemajuannya head to head gitu ya, memang harus ada indikator, harus ada ukurannya tadi. Itu nggak bisa kan si A ini maju, si B ini apa yang maju, tapi harus ada indikator apa gitu. Iya. Kalau saya lihatnya secara fisik aja. Fisik misalkan kita ukur Jakabaring pada setelah dilakukan Sarial dengan ponnya, Sarial punya mimpi agar stadion itu tidak mati. Karena banyak waktu itu pasca pon, stadion segala itu tidak menempakan. Ya, rusak malah. Muncullah ide Sriwijaya FC. Kita beli klub gitu. Karena ingat ngobrol-ngobrolnya itu saya kira ada Pak Bakti Setiawan segala itu. Waktu itu kalau kita mengangkat PS Palembang yang ada di divisi 3, itu butuh waktu sekian tahun untuk bisa ke divisi utama. Dulu belum Liga 1, divisi utama. Nah, itu kosnya berapa gitu? Itu tidak yakin pasti juga. Tidak bisa stadion itu termanfaatkan maksimal. Jadi akhirnya itulah ada Persija Timur yang mau kolab. Iya, Persija Timur. Persija Timur. Masuk ke Persija Timur, dibelilah dengan dana APBD. Kemudian memang itu walaupun sempat tertati-tati, tapi prestasinya akhirnya kelihatan. Bagus, ya. Dan Jakabaring termanfaatkan. Nah, masuklah pada periode Alek, kita bicara Jakabaring ini. Pak Alek ini Dilanjutkan. setelah dia menjadi chief the mission di CDM di Kamboja, Mbak Weni berangkat ya? Iya. Kamboja, Laos atau Kamboja? Laos. Laos, Pintian ya. Iya. Pintian ya. Jadi Pintian. waktu itu 2009 ya. Iya. Teman-teman jalan, kalau nggak salah nggak ada pesawat kan sekarang Iya. harus biar pakai jalan. Benar. Ini pengalaman Pakai pesawat ini, pakai pesawat apa baling-baling. Iya. Dalam pesawat. Penoter ya. Karena waktu itu ada teman saya liputan di sana dari Republika meninggal di sana. Iya. Lukman. Tahu. Nah, reporter Republika Benar. menjadi Di sana. Nah, ketika pulang CDM itu ingat Pak Alek itu ngomong di media Sumsel jadi tuan rumah SEA Games. Nah, dia ngomong ke presiden, diizinkan oleh Presiden SBY itu. Langsung itu berbenah semua tuh. Disitulah lahir namanya Jakabaring Sport City. Istilah JSC itu mulai JSC, kan. Jadi kita lihat situ. Lanjut. Terus. Setelah terbukti. Buktinya itu bukan cuma tuan rumah saja. Peringkat Indonesia naik. Jadi juara umum kembali. Setelah berapa kali SEA Games selalu peringkat 3, 4, 5, 3, 4, 5. Akhirnya jadi juara. Akhirnya juara umum di Palembang. Hal yang nggak pernah terjadi. Iya, nggak pernah terjadi oleh polisi kala waktu itu nggak mampu mendongkrak prestasi itu. Karena prestasi Indonesia juara umum itu tahun 77 pertama kali ikut, kemudian itu. Nah, lanjutlah, akhirnya dapatlah Asian Games. Ini momentum yang terbesar gitu. Iya. Karena di Indonesia kota yang jadi event multi event gitu ya, olahraga itu cuma 2 kota. Betul. Jakarta, Palembang. Nah, kenapa bisa Jakarta? Ya figur akhirnya. Siapa figurnya, visinya apa? Ya. Kita mau milih seperti apa gitu, visi yang seperti apa gitu. Ya, boleh kita membangun daerah sendiri, tapi visi go keluarnya harus. Karena ini yang akan mendatangkan gitu. Yang memberi ada investor masuk, karena orang terbuka dan tertarik. Nah, hasilnya seperti sekarang gitu. Nah, kemudian ya ada tadi setelah pasca 5 tahun saya tuh punya mimpinya gini secara pribadi. Ya kalau bisa Sumsel ini tetap jadi provinsi olahraga gitu.
provinsi olahraga sekaligus sport tourism. Dan itu dideklarasikan oleh Presiden Jokowi. Iya. Kata Presiden Sumsel itu sport provinsi untuk sport tourism. Jadi menjual olahraga itu sebagai pariwisata. Betul. Jadi bukan cuma gitu. Nah, ketika itulah saya membayangkan ketika ada muncul penawaran jadi membangun sirkuit Formula One. Ya sebelum Mandalika tentunya. Sebelum Mandalika itu kan yang menggagas ini Sumsel yang punya keinginan gitu kan. Banyak orang yang motivasi itu nggak mungkin gitu. Indonesia aja, bahkan Indonesia nggak mungkin jadi sebuah Formula One gitu karena Malaysia yang sudah punya Sepang. Ternyata ide itu karena kekuasaan berakhir kan. Jadi ide yang dari seorang kepala daerah yang sudah disiapkan, sudah desain segala itu secara kan sudah bahkan desainernya itu kan ada satu desainer namanya Herman Tilke itu dia membangun banyak sirkuit Pak di seluruh dunia. Jadi dia sirkuit. Nah, dia sudah desain untuk Jakabaring sirkuit itu Formula One. Tapi kekuasaan berakhir terjadi pergantian. Jadi program yang bagus, yang menurut saya bagus, mungkin menurut orang subjektif lah ya. Itu bagus, tidak berlanjut. Kenapa buktinya bagus? Sekarang buktinya Mandalika. Orang dari mana kan tahan terbang. Gitu dan ada setahun itu berlangsung berapa kali? Iya kan? Tahan Mandalika tuh nggak tahu di mana. Nggak tahu. Pulau Lombok itu di mana? Nah waktu itu ketika Sumsel mengirimkan jalan tol baru dibangun. Kalau itu ada sirkuit sirkuit Formula One dan MotoGP, itu saya yakin orang dari Jakarta, Bandung, masuk ke sini semua. Singapura, Malaysia, terbang ke sini. Betul. Karena untuk sirkuit Sepang itu, Formula One dan MotoGP, penontonnya terbanyak dari Indonesia. Betul. Selain warga Malaysia. Betul. Penonton keduanya itu Pak. Okay. Jadi kalau kita bicara investasi, bicara ekonomi di situ. Nah itu yang dibutuhkan Sumsel 5 tahun ke depan. Setelah kita ada sih kegiatan, tapi kan eventnya nasional gitu. Seharusnya sudah nggak lagi gitu, karena kita sudah 2 kali tuan rumah level internasional. Seharusnya nggak lagi. Kemudian satu lagi, kalau mau milih olahraga yang prestasi, jangan yang hiburan. Prestasi itu kan SEA Games, Asian Games, ada Piala Thomas. Kenapa kita nggak rebut? Indonesia tuan rumah Piala Thomas, Sumsel siap menyediakan tempatnya. Itu kan akan jadi pilihan. Ada Piala Thomas, ada Piala Uber untuk bulu tangkis, cabang-cabang lainnya. Ada Piala Sudirman. Ada itu. Jadi tinggal gitu. Tinggal bagaimana visinya yang berikutnya ini. Saya visi itu bisa aja dibangun dari sebuah mimpi. Tapi mimpi itu harus kita wujudkan melalui visi itu dan itu terwujud. Itu Pak Weni jawabannya. Jadi Pak Maspril sudah menjawab panjang kali lebar. Nah, pertanyaan kuncinya ini ada di Pak Ardian. Pertanyaan berikutnya untuk ngegongin ya. Pak Ardian, jadi kita ini supaya terus ada kesinambungan dan kemudian tentu level Sumatera Selatan ini gitu kan ya, harus lebih maju lagi ya. Kalau dulu istilah Pak Alex tuh quantum leap, ingat ya? Harus ada lompatan ke depan. Kita mau 2024, 2029 cuy, ya kan? Terus kita mau milih pemimpin yang seperti apa, Pak? Nah, itulah sudah tanda-tanda dari milenial tadi. Jadi sudah kita lihat tanda-tanda bagaimana sekarang pemilihan presiden kita banyak dikuasai oleh suara mayoritas oleh milenial. Saya bayangkan suara mayoritas apa? Ide dia itu didukung oleh yang tua. Buktinya dia menang. Meskipun tadi jumlah dia nggak sampai 50%. Nah kan? Nah artinya apa? Kita udah melihat ke depan. Jadi kalau kita bicara tadi standarnya, kita harus jangan pakai standar lokal lagi, sudah standar internasional. Ini ada contoh baik. Sekarang kan sedang rame-ramenya bola kaki nih. Sinteyong itu pusing membina ini Indonesia ini. Ya ketika kita bicara tentang piala di AFF saja. Nah sekarang dia maunya ke dunia gitu. Nah untuk dunia dia harus pakai standar luar. Kenapa? Orang kita rata-rata 160-170. Sedangkan kalau main tingkat dunia 190. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Di mana kaki ditijak, di sana langit dijunjung. Artinya apa? Tetap orang yang terbaik kita ada, tapi dia ambilnya orang keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Naturalisasi. Inilah yang milenial tadi. Kenapa saya bilang milenial tadi? Karena maaf ya, sebelum dulu ya, zaman-zaman kita lah, itu banyak orang yang nikah tadi satu suku. Sekarang anak-anak ini sudah macam-macam. Nah, ini kan suatu pembelajaran yang baru loh, pemikiran yang terobosan. Jadi dengan perkawinan itu muncul suatu amalgamasi, suatu ide-ide baru dengan standar baru. Nah, oleh karenanya kita jangan lagi bicara tentang hanya
Palembang Sumatera Selatan gitu. Harus bicara bagaimana internasional. Kenapa? Karena contoh Palembang aja. Itu kan dikatakan kota internasional. Palembang ini kan masuk tadi ini acara-acara kegiatan internasional. Kok sekarang hilang gitu? Dari dulu. Ada istilah Venesia dari Venesia sudah Venesia zaman itu dulu berarti loh. internasional. Dari zaman Sriwijaya gitu. Nah, apakah kita masih bicara tentang kekerabatan lagi? Orang sudah bicara tentang globalisasi. Globalisasi istilah inovasi, kreativitas. Simak itu Gitu. obrolan kita dengan Pak Ardian dan Pak Maspril ini bakalan nggak berakhir kalau nggak saya sudahi. Jadi yang harus berpikiran globalisasi, Iya. internasional, Iya, inovasi, inovasi, kreatif, kreatif, anak muda anak harus muda. diperhatikan. Betul. Sampai ketemu lagi pada diskusi-diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam.